Pemirsa, jumlah wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda Sukabumi, Jawa Barat terus bertambah. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya 26 kecamatan mengalami dampak langsung dari bencana ini dan lebih dari 300 jiwa mengungsi. Banjir dan tanah longsor menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 1 korban ditemukan di Kecamatan Simpenan dan 2 korban lainnya di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Sementara 5 orang masih dinyatakan hilang. Kini tim SAR dan relawan masih melakukan pencarian terhadap para korban yang hilang. Namun, cuaca buruk dan kondisi medan yang sulit masih menjadi tantangan tersendiri. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Sukabumi, Jawa Barat imbas cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut. Bencana ini pemirsa mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lain yang masih dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan Basarnas TNI Polri berhasil menemukan korban banjir. Petugas menemukan 2 korban di bawah puing-puing rumah yang rusak diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Ratu. 2 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia adalah ibu dan anak atas nama Siti 35 tahun dan anaknya Nurlela yang berusia 3 tahun. Petugas sempat mengalami kendala saat mengevakuasi kedua korban karena posisi yang berada di bawah reruntuhan rumah milik korban. Yang diketahui bahwa di sini ada 2 korban yang rumahnya rubuh, kemudian diduga korban itu berada di bawah. Alhamdulillah ini tadi pukul 13.30 kedua korban bisa ditemukan bersama-sama. Untuk jenis kelamin dan hubungannya Bapak? Sekeluarga? Atau? Ini ibu dan anak. Ya. Upaya evakuasi korban juga dilakukan hingga kini oleh tim SAR gabungan terhadap 5 orang korban yang dilaporkan hilang yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustiana, TV One mengabarkan. Ratusan pengungsi korban banjir yang terjadi di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi mengungsi di halaman kantor salah satu bank. Lebih dari 200 jiwa mulai dari anak-anak hingga lansia kini terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak diterjang banjir. Kepolisian Resort Sukabumi memberikan bantuan makanan serta menghadirkan dokter untuk mengecek kondisi kesehatan para pengungsi. Di ke depan pelajarannya apa? Ya jangan buang sampah sembarangan. Kedua akan melakukan upaya-upaya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gibran meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang. Di antaranya jembatan yang putus akibat luapan Sungai Cidadap yang berada di Kampung Bojongkopo. Selain itu, Wapres juga mengunjungi rumah penduduk yang terdampak banjir dan menelan korban. Gibran menginstruksikan agar percepatan penanganan bencana alam di Kabupaten Sukabumi harus segera direalisasikan, terutama pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca banjir dan longsor di Sukabumi? Kita akan bergabung dengan Agam Rizky dan juga Rizky Gustana. Kita ke Agam Rizky terlebih dahulu. Selamat siang Agam, kondisi terkini seperti apa? Silakan. Juga
Ya, pemirsa, memang hingga saat ini usai dari bencana longsor dan juga banjir yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga Basarnas masih terus melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan dan juga melakukan pembersihan di sekitar lokasi kejadian. Seperti tempat kami mengabarkan saat ini, sejumlah tim gabungan, ini terdiri dari TNI Polri, masih terus melakukan pembersihan usai kejadiannya banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Kamis lalu. Dan di lokasi ini juga, Anda dan juga pemirsa, ini merupakan lokasi ditemukannya dua sosok jasad yang terdiri dari ibu dan anak pada kemarin oleh Basarnas, dan kami tentunya juga akan mengetahui atau mencari tahu bagaimana informasi lebih lanjut di saat kedua jasad itu ditemukan oleh tim Basarnas, dan kami akan menanyakan langsung Anda dan juga pemirsa dengan Pak Rizky sebagai Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Pak Rizky, boleh dijelaskan kepada pemirsa seperti apa progres dari pencarian korban yang masih hilang 5 korban hingga saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk pencarian dari 5 korban tersebut, yang 3 berada di Kecamatan Lengkong, kemudian yang 2 lagi berada di Kecamatan Simpenan. Itu kami sudah, untuk yang di Kecamatan Lengkong, kami sudah sanggup untuk bisa masuk ke di lokasi kejadian, cuman memang hanya dengan peralatan yang sangat minim, karena untuk peralatan-peralatan lain seperti kita butuh alkot dan lain-lain itu untuk akses ke sana itu masih terhambat. Jadi ada beberapa longsoran di beberapa akses jalan masuk menuju ke LKP tersebut. Rizky, ini kan di pasar Pelabuhan Ratu ini menjadi lokasi ditemukannya 2 jasad. Boleh ditunjukkan kepada pemirsa di mana lokasi ditemukannya, Pak? Baik, lokasinya ada di sini. Tepatnya ada di sini lokasinya. Kami temukan kedua korban, si ibu sedang memeluk si anaknya. Jadi kami temukan di sini pukul kurang lebih 13.30, kemudian kami lakukan evakuasi, kedua korban dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. RSUD Pelabuhan Ratu. Lalu untuk pencarian dari Basarnas ini akan berjalan kira-kira hingga sampai kapan, Pak? Sesuai dengan undang-undang yang kami, bahwa pencarian kami maksimal sampai 7 hari ke depan. Sampai 7 hari, ya. Ini kan ada 5 korban yang terletak di 2 lokasi yang berbeda ya, Pak. Satu di Kecamatan Simpanan dan juga Lengkong. Mengingat kedua tempat ini berlokasi jauhan begitu, Pak. Bagaimana upaya atau langkah dari Basarnas untuk mencari korban hingga saat ini? Baik, kami tentunya berkoordinasi dengan teman-teman potensi, dari potensi SAR, baik itu dari komunitas relawan ataupun dari instansi-instansi terkait lainnya. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman potensi yang ada. Contohnya seperti di Simpenan, itu saat ini memang yang masih terisolir. Jadi kami koordinasi dengan potensi yang ada di sana, komunitas relawan yang ada di sana untuk bisa membantu kami menjangkau ke LKP. Untuk pencarian itu dimulai setiap harinya dari pukul berapa, Pak? Efektif mulai pencarian adalah mulai pukul 7 sampai nanti pukul 5 kita lakukan evaluasi. Ya, Pak Rizky, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Ya, Anda dan juga pemirsa, itulah penjelasan dari Pak Rizky, ini selaku Kasih Ops Pencarian dan juga Penyelamatan Basarnas Jakarta, yang saat ini memang tim Basarnas dan juga tim gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian serta pembersihan di lokasi kejadian, karena mengingat memang masih tersisa sekitar 5 korban lagi. Ini terdiri dari 3 orang berada di Kecamatan Lempengan dan 2 lainnya menjadi Kecamatan Simpanan maksud kami, dan tentu kami akan mencari tahu dan akan memberitahukan kepada Anda bagaimana informasi lanjut terkait pencarian korban yang berada di Sukabumi, Jawa Barat ini. Untuk sementara demikian, Anda. Terima kasih laporan langsung Agam Rizky dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, banjir juga masih terjadi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Nanti kami akan hadirkan informasinya, namun sebelum itu kami kembali ke Sukabumi. Sudah ada rekan kami, Rizky Gustana, akan mengabarkan informasi terkini dari Sukabumi, Jawa Barat. Rizky, silakan.
Rizky Gustana. Ya, kami melaporkan memang saat ini kondisi pasca banjir yang menerjang Kabupaten Sukabumi yang kecamatan di antaranya Kecamatan Palabuhan, Kecamatan dan Kecamatan Mentong dan infrastruktur yang sangat besar. Tadi pagi, Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kakak meninjau langsung lokasi dan menginstruksikan kepada jajarannya agar segera dilakukan penanganan infrastruktur, karena selain untuk aksesibilitas warga masyarakat juga untuk penanganan tim SAR dan Basarnas lainnya untuk mencari dan melakukan pertolongan kepada korban bencana banjir yang hingga saat ini masih ada 5 orang. Sementara yang 5 orang ini 3 orang di Kecamatan Mentong dan 2 orang di Kecamatan Sepenang. Kenapa harus memang dilakukan percepatan infrastruktur? Karena tim SAR gabungan itu butuh untuk melakukan bawa alat-alat berat dan untuk menuju lokasi, karena saat ini lokasi jalan raya provinsi yang menghubungkan kabupaten dan ibu kota Pajamangan Kabupaten Sukabumi memang sulit untuk dijangkau karena ada beberapa titik yang terkena bencana banjir ini, diantaranya putusnya jembatan Cidadap dan ada sedikitnya 13 titik jalan raya terkena longsor, diantaranya Cimapak dan di Cisarakan, sehingga tim kesulitan untuk menembus ke sana membawa alat-alat yang mendukung untuk melakukan pencarian terhadap korban yang hingga saat ini masih tertimbun. Begitu. Rizky, tadi ada katakan bahwa akses ada yang sulit dan terputus. Lantas bagaimana pertolongan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak? Ya, pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya melalui pemerintah kecamatan yang menjadi tanggap darurat bencana ini memaksimalkan untuk berupaya menolong korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Gitu. Oke, Rizky, untuk percepatan perbaikan infrastruktur sendiri ini dimulai dari mana? Ya, tadi sih Gibran melalui Wakil Menteri PNU Diana segar bahwa infrastruktur yang harus segera dilakukan adalah bantaran sungai, agar dilakukan pengerukan dari mulai bantaran sungai yang terkena dampak yang mengakibatkan banjir, dari mulai Sungai Cibojong, Sungai Cibalabuanatu, dan Sungai Cidadap, di mana sungai itu sangat tebal sekali sedimentasinya sehingga harus segera dikeruk ulang. Sementara infrastruktur lainnya, jalan yang terkena longsor itu harus segera dilakukan upaya penyingkiran material longsor menggunakan alat berat, karena untuk aksesibilitas warga masyarakat dan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Oke, untuk fokus saat ini dari tim SAR gabungan apa, Rizky? Ya, rencananya memang tim SAR gabungan terutama Basarnas dalam hal ini berupaya untuk menembus titik pencarian yang dimana sulit sekali, harus menembus beberapa titik longsoran dengan menggunakan alat seadanya dan berjalan kaki. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan laporan bagaimana usaha tersebut dan bagaimana upaya tersebut dilakukan Basarnas, karena di lokasi pun sulit dijangkau, selain komunikasi sulit dan hingga saat ini listrik masih belum menyala. Baik, terima kasih. Laporan langsung Rizky Gustana dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Agam Rizky. Selamat kembali bertugas, hati-hati selalu.